Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 1 dan teksnya ayat 18 sampai 31. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 25. Jemaat Korintus membuat golongan sebab ingin membanggakan hikmat dan kekuatan sendiri. Tetapi ada hikmat dan kekuatan hanya di dalam Yesus yang disalibkan. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 31. Tuhan memilih apa yang bodoh bagi dunia supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita harus bermegah hanya di dalam Tuhan tentang salib Yesus Kristus. Kesimpulannya, menurut Paulus, jemaat Korintus membuat golongan sebab ingin membanggakan hikmat dan kekuatan sendiri. Jadi dia berkata bahwa ada hikmat dan kekuatan hanya di dalam Yesus yang disalibkan. Menurut sudut pandang dunia, kayu salib terlihat lemah dan bodoh. Tetapi itulah cara yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan kita. Ketika di antara jemaat Korintus, tidak banyak orang yang bijak, orang yang berpengaruh, dan orang yang terpandang. Sehingga mereka membuat golongan supaya meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Paulus berkata bahwa Tuhan mau jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah dengan apapun. Sehingga Tuhan memilih apa yang bodoh bagi dunia, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita yang berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, harus bermegah hanya di dalam Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak dan kelenyapkan. Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Kedua, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ketiga, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Keempat, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kelima, Allah memilih yang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, yang tidak berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ajaran tentang manusia. Pertama, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hanya salib Yesus Kristus. Kedua, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ketiga, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu patut sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Keempat, ketika kita dipanggil, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak dan tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, kita begitu lemah, kita begitu tidak berkekuatannya, namun Tuhan memilihnya kita. Sebab itu, karena tidak ada kelebihan apapun. Kelima, kita berada dalam Kristus Yesus. Oleh Dia yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hanya Yesus Kristus di atas kayu salib saja. Jadi aplikasinya, pertama, hanya memegang kekuatan dan hikmat di dalam salib Yesus. Jangan mencari kekuatan apapun dari dunia. Janganlah begitu. Kedua, bersyukur kepada Tuhan akan memanggil kita yang tidak bijak, tidak berpengaruh, dan tidak yang terpandang. Sekalipun tidak ada kelebihan apapun,
Tuhan sudah memanggil kita dan menyelamatkan kita. Kita sehingga hanya bersyukur dan hanya memuji Tuhan saja. Janganlah bermegah apapun. Ketiga, hendaklah bermegah hanya di dalam Tuhan. Jadi praktik hari ininya, jangan mencari kemegahan apapun dari dunia. Hanya bermegah akan Tuhan menyelamatkan kita dan memberi kekuatan dan hikmat kepada kita yang lemah dan bodoh. Kita yang lemah, kita yang bodoh, namun Tuhan sudah memberi kekuatan dan hikmat secukupnya, sehingga hanya memuji Tuhan saja, sehingga hanya memegahkan Tuhan saja. Hari ini juga seterusnya. Hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.